Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua, pada kesempatan kali ini aku akan bercerita mengenai diriku, tujuan hidup, potensi diri, refleksi diri, dan bagaimana caraku keluar dari zona nyaman. Terus dari awal ya. Oke. Satu-satu. Dari awal. Why? Hai. Aku Sore. Istri kamu dari masa depan. Macam tak betul je budak ni. Hai, kenalin, aku Kalau sekarang lihat aku, mungkin kelihatannya cuma mahasiswa biasa yang tiap hari ketemu laptop, tugas, dan kadang pusing sendiri karena coding. Tapi sebenarnya perjalananku sampai di titik ini nggak sesederhana itu. Aku lahir dan besar di Sumatera. Dulu, aku cuma seorang gadis kecil dengan mimpi yang sederhana dan dunia yang masih kecil. Gak pernah kepikiran sih kalau suatu hari aku akan merantau ke kota orang untuk kuliah. Waktu pertama kali memutuskan pergi dari rumah, rasanya campur aduk, takut, ragu, tapi juga penasaran. Lingkungan baru, teman baru, cara hidup yang berbeda. Kadang aku merasa kecil, kadang minder, sering juga bertanya ke diri sendiri, aku bisa gak ya? Tapi justru dari situlah aku mulai belajar mengenal diriku sendiri. Dulu kalau ditanya tentang tujuan hidup, ya pengen orang kaya. Gue pikir lu banyak duit. Lah gue juga mikirnya gitu. Ternyata belum ya. One day mungkin ya. Kita punya Allah yang maha kaya. Ya Allah pengen kaya. Dulu kalau ditanya mengenai tujuan hidup, jawabanku simpel banget. Yang penting kuliah lancar, lulus. Tapi sekarang aku sadar, hidup gak cuma tentang lulus atau kerja. Tujuan hidupku adalah menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarku. Dan aku ingin keberadaanku ada dampaknya, entah lewat ide, usaha, atau karya yang aku buat. Aku memang kuliah di bidang teknologi dan aku akan terus berusaha berkembang di dunia itu. Tapi sebenarnya minatku atau aku lebih suka di bidang bisnis dan pengelolaan keuangan. Soalnya aku pernah berkecimpung di usaha kecil-kecilan, terus bekerja. Jadi aku suka belajar bagaimana mengatur uang dengan baik dan tertarik juga bagaimana sebuah usaha bisa berkembang. Mungkin suatu hari nanti aku bisa menggabungkan keduanya, yaitu teknologi dan bisnis. Karena buatku hidup yang berarti adalah hidup yang bisa memberi manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. A few moments later. Kalau ditanya apa kelebihanku, jujur ya, aku kadang bingung sendiri. Sering banget ada pertanyaan nih, coba sebutkan kelebihan kamu. Aku langsung mikir keras. Apa ya? Karena menurutku kelebihan itu biasanya lebih kelihatan dari sudut pandang orang lain, sedangkan dari sudut pandangku sendiri rasanya biasa aja. Biasa aja.
Ya aku nggak punya yang spesial gitu. Aku belum merasa punya sesuatu yang benar-benar wow atau menonjol banget untuk dibanggakan. Kalau kekurangan, yang paling jelas kelihatan mungkin aku kurang tinggi. Jadi kalau foto rame-rame aku sendiri nggak kelihatan. Selain itu, kekuranganku yang lebih serius adalah kurang percaya diri. Aku sering banget overthinking. Sebelum ngomong sesuatu, aku udah mikir dulu. Nanti salah nggak ya? Nanti dibilang aneh nggak ya? Nanti dianggap mampu nggak ya? Gitu. Padahal kadang kan belum tentu orang mikir. Selain itu, aku tipe orang yang nyaman sendiri. Aku gak terlalu suka keramaian. Kalau terlalu lama di tempat ramai, energiku bisa cepat habis. Misal nih, pulang dari acara rame, rasanya kayak baterai itu tinggal 5% gitu. Kenapa ya? Aku gak bisa kayak yang lain, yang gampang akrab, gampang cerita. Aku cuma punya cara berbeda dalam mengisi energi dan bersosialisasi. Nah, yang penting sekarang bukan mengubah diriku jadi orang lain, tapi belajar menyeimbangkan, belajar jadi diriku sendiri, tapi juga berani sedikit keluar dari kebiasaan. Karena aku sadar setiap kekurangan bukan untuk disesali, tapi untuk dipahami. Dan setiap kelebihan, sekecil apapun itu, tetap layak dihargai. Zona nyamanku adalah sendiri. Aku merasa aman ketika aku sendiri. Aku bisa berpikir lebih jernih. Aku gak perlu pura-pura jadi orang lain. Aku lebih suka berjalan-jalan sendiri di keramaian, tapi di situ tidak ada orang yang kenal. Jadi ramai, cuman tidak ada yang kenal aku. Aku suka begitu. Kalau terlalu nyaman sendiri, kadang aku jadi sulit membuka diri. Aku jadi sulit bercerita. Aku tidak akan memulai pembicaraan kalau tidak disapa duluan. Kadang aku juga sungkan untuk meminta bantuan. Jadi itu kan menyulitkan diriku sendiri. Nah, dari situlah aku sadar kalau zona nyaman tidak selalu buruk, tapi kalau berlebihan bisa membatasi. Sekarang aku sedang belajar pelan-pelan, belajar lebih terbuka, belajar berbicara walaupun gugup, belajar tetap jadi diriku, tapi lebih berani, karena aku tahu untuk berkembang aku tidak harus menjadi orang lain. Aku hanya perlu berkembang menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. A few moments later. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin ada bahasa yang tidak dimengerti. Jadi, terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Sampai jumpa.